Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darini amin. Tafadhal iqra. Wabihi qala hadatsana Uthman ibn Abi Shaybah qala hadatsana Jarir ibn Hisham ibn Urwa an abihi haddatsani Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala a'tahu abuhu ghulaman faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadha ghulam qala ghulami a'tanihi abi qala fa kullu ikhwatika a'taka ma a'taka qala la qala fardudhu. Diarahkan daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala a'tahu, telah memberikan kepadanya Sayyidina Nu'man, fa'ilnya abuhu oleh bapaknya, ulaman akan seorang budak. Maka berkata kepadanya Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hadzal ulam, apakah ini ulam? Apa asal usul ulam ini? Di mana kamu dapat budak ini? Qala, berkata Sayyidina Nu'man, ulami, budak aku, atonihi abi, memberikan akan aku, akannya budak oleh bapakku. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulla, maf'ul bi yang didahulukan, apakah akan seluruh saudara-saudaramu atau memberikan dia bapakmu, kama a'taka, sebagaimana dia memberikan kepadamu? Qala, berkata Sayyidina Nu'man, tidak. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fardudhu, kembalikan olehmu akannya ulam. Hadis. Wabihi qala hadatsana Sulaiman ibn Harbin qala hadatsana Hammad an Habib bin Mufaddal ibn Muhallib an abihi qala sami'tu Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'dilu baina auladikum i'dilu baina abnaikum. Diriwayatkan daripada Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu, berbuat adillah kalian semua, baik para bapa kakek, baina auladikum, antara anak-anak kalian, i'dilu baina abnaikum. Nabi gunakan redaksi lain, itu namanya tafannun. Tafannun bil lughah, itu bahagian daripada sastra. Adillah kalian di antara anak-anak kalian. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Rafi' qala hadatsana Yahya ibn Adam qala hadatsana Zuhair an Abi Zubair an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala qalat imratu Bashir in hali ibni gulamaka wa ashhid li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala inna banata fulanin سألتني أن أنحل ابناها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إخوة وقال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkatalah wanita atau istri Sayyidina Bashir radhiyallahu anhu, bapak Sayyidina Nu'man, in hali ibni ulamak, apa kata istri Sayyidina Bashir, berikan olehmu kepada putraku akan budakmu, wa ashhid li, persaksikan olehmu untuk aku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka datang ia Sayyidina Bashir
radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkatalah Sayyidina Bashir, sesungguhnya putri fulan, maksudnya istrinya, sa'alatni, dia telah meminta kepadaku, an halal, bahwa aku memberikan ibnaha, keputranya, gulaman, akan seorang budak. Waqalat li, berkatalah putri fulan itu kepadaku, asyhid, persaksikan olehmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan bini saya, wahai Nabi, istri saya Fulana binti Fulan. Waqala lahu, maka berkata kepada Sayyidina Nu'man, maka berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bashir, lahu ikhwan, baginya anak-anakmu ada saudara-saudara? Maka beliau jawab, na'am, ada. Faqala, Nabi bersabda, faqul lahum a'taita, apakah akan seluruh mereka kamu telah berikan misla ma'taita, seperti engkau telah berikan akannya? Qala, Sayyidina Bashir katakan tidak. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaysa yasluhu hada, maka tidak pantaslah ini. Wa inni la ashhad, sesungguhnya aku tidak akan memberikan kesaksian, aku tidak mau jadi saksi kecuali atas kebenaran. Maka jangan pernah jadi saksi pemilihan umum, saksi enggak penting lah dalam kehidupan. Babun fil atiyatil mar'ah bighairi izni zawjiha, bab dalam hal memberi oleh seorang wanita tanpa izin suaminya. Ketika datang orang minta sumbangan, bolehkah wanita memberikan sumbangan dari harta suami, maksudnya tanpa izin suaminya? Hadis. وبه قال ثنا موسى بن اسماعيل قال ثنا حماد عن داود بن ابي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامراه امر في مالها اذا ملك زوجها اسمتها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak boleh bagi seorang wanita amrun, itu perkara, maksudnya memberi. Tidak boleh bagi seorang wanita itu memberi pada hartanya wanita apabila memiliki oleh suaminya wanita, apabila memiliki oleh suaminya wanita ismataha, akan akad nikahnya wanita. Hartanya wanita maksudnya harta suami di tangannya wanita. Tidak boleh diberikan oleh wanita sumbangan kemanapun apabila suami masih memiliki akad nikahnya, ismataha. Kalau mau memberi, izin dulu, baik kepada fakir miskin atau kepada keluarga istri sekalipun. Hadis. وبه قال ثنا أبو كامل قال ثنا خالد يعني بن الحارث قال ثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh bagi wanita oleh memberi kecuali dengan izin suaminya wanita. Babun fil umrah, bab tentang umroh. Umroh maksudnya bukan umroh, tapi umroh dalam arti membangun. Maksudnya saya bangunkan atau saya buatkan, saya bangunkan untuk kamu sebuah rumah. Kalau sekiranya aku mati duluan, maka rumah tetap milikmu. Apabila kamu mati duluan, rumah kembali ke saya. Itu namanya umroh. Saya ulang, seseorang berkata pada orang lain, saya bangunkan rumah untukmu,
kalau kamu mati duluan, rumah kembali ke saya nantinya. Kalau sekiranya saya mati duluan, rumah tetap menjadi milikmu. Itu bagaimana hukumnya? Hadis. وبه قال ثنا أبو الوالد الطيالسي قال ثنا حمام عن قتادة عن ندري بن حناس عن بشير بن نخيل عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umroh itu hukumnya boleh. Umroh itu hukumnya boleh. Nah, boleh ini nanti ada penjelasan lagi di hadis ke depan. Boleh dalam artian rumah yang dibangunkan itu halal ditempati oleh orang yang diberikan. Itu mana boleh? Halal ditempati oleh orang yang diberikan. Cuman soal kalau sekiranya memang meninggal duluan si penerima rumah, apakah betul rumah kembali kepada si pembangun atau tidak bisa kembali? Lihat pada hadis berikutnya. وبه قال ثنا أبو الوالد قال ثنا حمام عن قتادة عن الحسن عن سيدنا سمور رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Mislahu hadisnya sama, redaksi sama, makna sama. وبه قال ثنا موسى بن اسماعيل قال ثنا عبان عن يحيى عن ابي سلامه عن جابر عن سيدنا جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول العمر لمن أوهبت له. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umrah, rumah atau bangunan yang dijanjikan itu tetap menjadi milik man wuhibatlah, siapa saja yang dihibahkan ia rumah untuknya. Al-umrah, bangunan yang dibangunkan, bangunan yang dibuat itu tetap bagi milik orang yang dihibahkan ia bangunan untuknya. Jadi tidak boleh, hukumnya boleh tapi syarat tidak berlaku. Hibahnya sah tapi syarat tidak berlaku. Kalaupun meninggal penerima rumah lebih duluan daripada pemberi rumah, yang rumah tetap menjadi milik si penerima sehingga akan dibagi, termasuk ahli waris, termasuk harta warisan yang dibagi kepada ahli waris. Hadis. وبه قال ثنا محمد بن الفضل الحراني قال ثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر عمره فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man umira umrah, siapa saja yang dibangunkan akan sebuah bangunan, siapa saja yang dibangunkan akan sebuah bangunan, fahiyalahu, maka dianya bangunan untuk dia, wali akibihi, dan untuk keturunannya, yarithuha may yarithuhu, mewarisi akannya bangunan oleh orang yang mewarisinya, min akibihi, dari generasinya. Nah, itu kelengkapan hukumnya. Hadis. وبه قال ثنا حماد بن عبد الحواري قال ثنا الوليد الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلامة وعروة عن سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. Bima'manahu, hadis sama maknanya dengan redaksi yang berbeda. Babu qala, bab ulama yang berpendapat fihi, qala fihi, orang ulama yang berpendapat tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang umrah, wali akibihi, dan untuk keturunannya si penerima rumah atau si penerima bangunan. Hadis. وبه قال ثنا محمد بن يحيى بن فارس وقال حدثنا محمد بن المثنى قال
حدثنا بسر ابن عمر حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلامة عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أمر أمرا له ولعاقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayyuma rajulin mana saja laki-laki umroh yang dibangunkan akan bangunan untuknya, wali akibihi dan untuk generasinya dan untuk keturunannya, fa innaha maka sesungguhnya bangunan lilladzi yuqtaha milik orang yang diberikan akan ia orang akannya bangunan. Fa innaha maka sesungguhnya bangunan lilladzi milik orang yuqta bina majhul yang diberikan akan ia orang akannya rumah. La tarji'u tidak kembali ia bangunan, tarji'u kembali pada umroh, la tarji'u tidak kembali ia umroh bangunan illa alladhi a'taha kepada orang yang memberikan ia orang akannya bangunan. Dia tidak akan kembali kepada si pemberi walaupun ucapannya seperti tadi, karena ucapan yang seperti tadilah masuk kategori umroh. Li'annahu a'ta'an karena sesungguhnya seseorang itu dia telah memberi ia akan pemberian yang sudah berlaku padanya pemberian oleh hak waris. Hadis. وبه قال لنا حجاج ابن أبي يعقوب قال لنا يعقوب قال لنا أبي عن صالح عن ابن شهاب ابن إسناده ومعناه. Hadis. وبه قال لنا حمد بن حنبل قال لنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلامة عن سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال إنما الأمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك وليعقبك، فأما إذا قال هي لك ما اشتى فإنها ترجع إلى صاحبها. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, innamal umrah hanya saja bangunan allati ajazaha yang membolehkan akannya umroh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu khabar ayyakula bahwa berkatalah seseorang pemilik iyalaka wali akibika dianya bangunan untuk kamu dan untuk keturunanmu. Fa amma idza qala maka adapun apabila berkata ia si pemilik iyalaka ma'ista dianya bangunan untuk kamu selama kamu hidup, fa innaha tarji'u ila sahibiha sesungguhnya bangunan itu akan kembali kepada pemiliknya bangunan. Ini hadis atau ini dalil pendapat ulama mengatakan dia akan menjadi bangunan itu akan menjadi milik penerima dan keturunannya kalau memang ada ucapan iyalaka wali akibika. Tapi kalau ucapannya adalah iyalaka ma'ista rumah ini milik kamu selama kamu hidup, maka rumah itu akan kembali kepada si pemberi kalau sekiranya dia penerima sudah meninggal dunia. Hadis. وبه قال لنا إسحاق بن إسماعيل قال لنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن سيدنا جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا ولا تعمروا فمن أركب شيئا أو أعمره فهو لورثته.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la turkibu, janganlah kalian ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip maksudnya bukan ngintip orang, tapi ngintip dalam artian ketika seseorang berkata, bangunan ini saya bangunkan untuk kamu. Kalau kamu meninggal sebelum saya, rumah kembali ke saya. Kalau saya duluan meninggal, rumah tetap menjadi milikmu. Maka di sini akan terjadi intip-intip berita. Kira-kira siapa yang sudah meninggal, si penerima rumah akan mengintip, artinya mencari informasi apakah pemberi sudah meninggal. Kemudian pemberi rumah dia mencari-cari informasi apakah penerima rumah dia meninggal, sehingga dia bisa ambil lagi. Itu maknanya turkibu, saling mengintip, saling mengawasi satu sama lain informasi siapakah yang sudah meninggal. Itu makna la turkibu. Bahasa yang lain adalah rukbah. La turkibu, jangan kalian melakukan praktek rukbah. Wala tu'miru, jangan kalian melakukan praktek umroh. Umroh seperti yang dikatakan tadi, dia lebih khusus kepada pembangunan rumah. Nah, kalau tarkibu tadi bisa kepada pemberian motor, pemberian pakaian, pemberian peralatan, bisa juga pemberian rumah. Tapi kalau tu'miru itu hanya khusus untuk bangunan saja. Konsepnya sama, cuman amkhos, sayur bayam, maksudnya bayam dan sayur. Paman urkiba syai'an, siapa saja yang diintipkan akan sesuatu, au u'mirahu, atau dibangunkan akannya, dibuatkan bangunan untuknya, fahuwa liwarasatihi, maka dianya untuk ahli warisnya seseorang. Maka dia untuk ahli warisnya seseorang kalau dia meninggal duluan. Itu hukum yang sama dengan hadis sebelumnya. Jadi tidak akan bakal ada kembali sesuatu yang sudah kita berikan walaupun akadnya seperti itu. Hadis وبه قال لنا عثمان بن أبي شيبة قال لنا معاوية بن هشام قال لنا سفيان عن حبيب يبني بن أبي ثابت عن حميد الأكرج عن طارق المكي عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك عدو لك. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, qada Rasulullah, telah menetapkan hukum, telah memvonis, telah memutuskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita minal ansori, dari kalangan Ansor, a'taha, yang telah memberikan kepadanya wanita, ibnuha, oleh putranya wanita, hadiqatan min nakhlin, akan satu kebun dari korma. Famatat, lalu meninggal ia wanita. Faqala ibnuha, berkatalah putra wanita tersebut yang memberikan kebun, innama ataituha hayataha, hanya saja aku memberikan akannya kebun semasa hidupnya ibu. Walahu ikhwah, bagi anak laki-laki tersebut ada saudara-saudaranya. Bagi anak laki tersebut ada saudara-saudaranya yang notabene berarti kebun itu akan diwarisi oleh saudara-saudaranya. Tapi ketika dia katakan aku berikan ke ibuku ketika dia hidup, artinya setelah meninggal saya akan ambil kembali, maknanya dia mengklaim kebun itu akan menjadi milik dia semuanya. Apa keputusan baginda Rasul? Kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyalah hayataha wa mautaha, dianya kebun tetap menjadi milik ibu selama hidupnya
dan ketika meninggalnya. Nah, kalau ketika meninggal juga milik dia, berarti kebun itu termasuk harta waris yang akan kamu dapatkan dan juga didapatkan oleh saudara kamu lainnya. Qala, berkatalah laki-laki tersebut, kuntu tasaddaqtu biha 'alaiha, adalah aku memberi nafkah dengannya kebun di atasnya ibu. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zalika ab'adulak. Nah, demikian itu lebih parah lagi bagi kamu. Kuntu tasaddaqtu adalah aku bersedekah. Nah, maka memberi sedekah. Aku memberi sedekah. Aku bersedekah dengannya kebun di atasnya ibu. Kata Nabi, kalaulah sedekah itu lebih parah lagi bagi kamu kalau kamu mengambilnya. Nah, babun fi rukbah, bab tentang rukbah seperti tadi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Usaim qala akhbarana Dawud an Abi Zubair an Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah jaizatun li ahliha wa rukbah jaizatun li ahliha. Nah, umrah itu boleh bagi pemiliknya, bagi penerimanya. Rukbah juga boleh bagi penerimanya. Apa bedanya ihsan rukbah sama umrah? Rukbah umum kan, selain daripada rumah. Nah, kalau umrah Khusus pada rumah. khusus pada rumah. Persamaannya Ya, di segi akad. Nah, kalau bedanya rukbah umum, umrah khusus untuk bangunan, itu bedanya. Persamaannya boleh. hukumnya, kalau hukumnya boleh. Persamaannya kalau meninggal si penerima barang kembali kepada si pemberi. Kalau meninggal si penerima sebelum si pemberi, barang kembali kepada pemberi. Kalau meninggal pemberi sebelum si penerima, barang tetap di tangan penerima. Itu syarat yang diajukan di dalam akad pemberiannya, sehingga ini menjadi pembahasan yang diangkat dalam sebuah hadis. Apakah pemberian itu halal untuk diterima? Jawabannya halal. Umrah jaizah wal uqbah jaizah. Tapi bagaimana konsepnya? Konsepnya tetap pemberian itu selama-lamanya, tidak akan pernah kembali kepada sang pemberi. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا قال قرأت على مأكل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، من أعمر شيئا فهو لمؤمره محياه ومماته ولا تركبوا، فمن أركب شيئا فهو سبيله. Diriwayatkan daripada Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'mara syai'an, siapa saja yang membangunkan akan sesuatu, siapa saja yang membangunkan, membuatkan akan sesuatu. Kata seorang anak, saya buat rumah ini untuk orang tua. Itu mana a'mara syai'an. Bahwa limu'marihi, maka dianya bangunan, dianya sesuatu itu milik orang yang dibangunkan untuknya, orang yang dibuatkan bangunan untuknya. Mahyahu, selama hidupnya, wa mamatahu, dan saat matinya. Wala turkibu, janganlah kalian melakukan rukbah. Faman arqaba syai'an, siapa saja yang merukbah akan sesuatu, bahwa sabiluhu, maka dia adalah jalannya. Jalan maksudnya adalah jalan miras, jalan harta yang
diwarisi. Maksudnya selalu dan selamanya bagi si penerima. Hadis. وبسند قبيلة حدثنا عبد الله بن الجراح قال عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال الأمراء أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته وربما هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. Nah, diriwayatkan daripada Imam Mujahid, definisi umroh itu adalah ayakulla rajulul lirrajul, bahwa berkatalah seseorang kepada seseorang yang lain, walaka ma'ista, dianya barang untuk kamu selama kamu hidup. Itu umroh. Definisinya menurut Imam Mujahid, bahwa berkata oleh seseorang kepada seseorang yang lain, dianya barang milik kamu selama kamu hidup. Maknanya kalau kamu mati bukan milikmu lagi, tapi menjadi milik saya kembali. Fa idza qala dzalik, apabila berkata ia orang berkata akan demikian kata-kata, fa huwa lahu wa li warasatihi, maka dianya barang miliknya si penerima dan bagi ahli warisnya si penerima. Wa rukba adalah wa, dianya rukbah adalah ayyakulal insan, bahwa berkata oleh seseorang, huwa lil akhiri minni wa minka, dianya barang bagi orang yang paling akhir antara aku dan kamu. Siapa yang terakhir mati, barang itu milik dia. Tapi sekarang bolehlah kamu pakai, sekarang boleh kamu pergunakan, tapi pemilik sesungguhnya adalah yang terakhir mati antara aku dan kamu. Itu bahasa ringkasnya. Bahasa panjang lebarnya, kalau kamu mati duluan, barang kembali ke saya. Kalau saya mati duluan, barang tetap sama kamu. Babun fi tatminil awar. Hadis. وبسند قبيلة قال حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سيدنا سمورة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا تضمان عليه لا ضمان عليه Fi tatminil awar. Awar diambil dari kalimat aro atau awaro. Al-Hasan wal Basri ala yadi ma akhazat, ibu ala yadi raddu ma akhazathu. Qala at-Tibi ma mawsulu mubtada ala yadi khabaru wa raji mahzuf ay ma akhazat yad domanun ala sahibiha. Isnad ala liyad ala al-mubarak lianna hiya al-mutasarrifah hatta tuaddi bi sifatil fa'il muannas wa dhamiru ila liyad hatta tuaddi ila maliki wa hadisu dalilun la nahu yajibu ala insan radu ma akhadha yadu min mali ghairihi bihara. Berarti awal diambil kalimat ihara, pinjaman. Bak dalam tanggung jawab pinjaman. Sampai batas mana tanggung jawab orang meminjam, sampai batas mana tanggung jawab atau mengganti kerusakan dalam bab pinjam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, alal yadi, kewajiban di atas tangan. Maksudnya seseorang, cuma disebut tangan karena tanganlah yang bergerak atau yang mengoperasikan, yang mempergunakan barang pinjaman. Alal yadi, kewajiban di atas tangan, ma'akhazat, itu sesuatu yang telah mengambil ia tangan. Tanggung jawab seseorang sesuatu yang telah dia ambil, sehingga dia menunaikan, mengembalikan
sehingga ia menunaikan atau mengembalikan ia tangan. Kemudian sesungguhnya Imam Hasan Al-Basri lupa, lalu beliau katakan, huwa aminu, dia adalah orang kepercayaanmu, la domana alaihi, tidak ada kewajiban membayar di atasnya. Jadi ada dua sisi di sini yang mau dibahas. Sisi pertama adalah kita yang minjam barang orang itu punya kewajiban mengembalikan barang itu ke orangnya. Nah, kita yang meminjam barang orang lain punya kewajiban sampai barang itu kembali ke tangan pemiliknya. Maka jangan sampai meminjam sesuatu kita pinjamin lagi kepada yang lain, pinjam dan pinjamkan lagi sama yang lain. Ketika pemilik bertanya, mana apri barang yang pinjam tadi? Oh, dipinjam Ihsan. Nah Ihsan, oh tadi entah siapa yang minjam. Maka meminjamkan barang di atas pinjaman atau meminjamkan barang pinjaman itu hukumnya haram. Nah, tidak boleh. Kemudian bagi orang yang meminjamkan barang, ketika barang sudah dipinjamkan dan rusak barang itu, rusaknya karena memang pemakaian yang sewajarnya, maka tidak ada tanggung jawab di atasnya untuk mengganti, karena dia si peminjam adalah orang kepercayaanmu. Kita tidak mungkin meminjamkan sesuatu kepada orang yang kita tidak percayai. Kalau kita sudah mempercayainya lalu dia katakan barang rusak karena pemakaian, maka tidak wajib bayar di atasnya. Dia pinjam sendok untuk makan, tapi patah, ya sudah. Tapi kalau dia pinjam sendok makan digunakan untuk mencongkel tanah, patah, bayar. Dipinjam gergaji kayu, menggergaji kayu, patah, tidak bayar. Dia pinjam gergaji kayu untuk gergaji besi, rusak, bayar. Jadi penggunaan barang sesuai dengan fungsinya itu tidak bayar. Tapi penggunaan barang lalu rusak bukan pada fungsinya, maka wajib ganti. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه ذراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال لا بل عمق مضمونة. Diriwayatkan daripada Umayyah bin Safwan bin Umayyah an abihi, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ista'ara, telah meminjam ya Nabi dari bapaknya Sufyan bin Umayyah adra'an, akan beberapa baju besi pada perang Hunain. Nah, pada saat itu ada penambahan 1000 pasukan dari orang yang baru masuk Islam di Fathul Makkah. Faqala, maka berkata ya Bapak, Al-Ghasbun ya Muhammad, apakah ini rampasan wahai Muhammad? Apakah ini rampasan? Termasuk harta rampasan di perang atau di Fathul Makkah, sehingga kami itu mengalami kerugian. Faqala, Nabi katakan tidak, karena Makkah tidak ditaklukkan yang perperangan, maka ditaklukkan secara damai. Jadi apa yang saya ambil dari kamu bukan rampasan. Tidak, ini bukan rampasan, tapi amakun madmunah, pinjaman yang dijamin. Nah, amakun maknanya ariyatun, yang dijamin. Artinya kalau nanti rusak akan diganti. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال
عورا أم غصبا؟ قال لا بل عورا فأعراه ما بين 30 إلى 40 درعا. فغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله لأن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ. Nah, ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menaklukkan Fathul Makkah, telah menaklukkan Makkah, sehingga ada di antara mereka yang beriman, notabene karena terpaksa, termasuk pada waktu itu keluarga daripada Abdullah bin Safwan, dia beriman juga. Setelah Fathul Makkah, Nabi melanjutkan penyerangan ke Hunain, sehingga Nabi memerlukan tambahan perlengkapan perang karena adanya pasukan tambahan. Sesungguhnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Safwan, "Hai Safwan, hal indaka min silah? Apakah bersamamu ada senjata? Kamu punya senjata enggak? Saya perlu tambahan." Kata Safwan, "Ariya aw wasman?" Ini atas nama pinjaman atau dirampas. Nah, senjata saya diambil apakah sebagai pinjaman atau sebagai rampasan? Kan bisa saja dirampas karena Makkah ditaklukkan dan dia salah satu masyarakatnya. Qala berkata, "Ya Nabi, tidak, bal pinjaman, akan tetapi ini pinjaman." Fa'arahu, lalu meminjamkan ia Safwan kepadanya Nabi ma baina 30, jumlah antara 30 sampai 40 baju besi. Begitu orang Arab, mereka lengkap dengan peralatan perang karena mereka biasa perang suku, bagi ketua suku itu punya alat-alat perang yang cukup. Wawaza, berperanglah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan perang Hunain. Falamma huzimal musyrikun, tak kala ditaklukkan, dikocak kacir, dibuat kocak kacir akan orang musyrik, maksudnya dikalahkan. Juminat duru'u Safwan, dikumpulkan kembali baju besi milik Safwan. Fafaqada minha, lalu kehilangan ia Nabi darinya baju besi akan beberapa baju besi. Wajar saja pasukan 12.000, ketika dikumpulkan selesai perang hilang. Bisa saja ada pemakai baju itu syahid sehingga orangnya tidak bisa ditemukan, berlumuran dan darah sehingga nggak tahu ini milik siapa dan siapa. Maka berkatalah Nabi SAW ketika memulangkan baju besi itu kepada Safwan, "Inna qad faqadna min adra'ika adra'an." Sesungguhnya sungguh kami kehilangan dari beberapa baju besimu, dari baju besimu akan beberapa baju besi. Fanaghrumulak, apakah kami akan bayar untukmu? Ini sikap dari peminjam. Kami mau kembalikan barang yang pinjam, tapi satu campurnya patah, mana ganti enggak? Kami dah pinjam beberapa piring, cuman 2 pecah, ganti enggak? Qala, berkata Sayyidina Safwan, "La ya Rasulullah, enggak perlu ganti wahai Rasulullah." Kok beda ucapannya? Awal minjam kata al-wasbun ya Muhammad, pinjaman atau rampasan wahai Muhammad. Tapi setelah selesai perang Hunain dikatakan la ya Rasulullah. Beda bahasanya. Ternyata memang berbeda kondisi hatinya. Li'anna fi qalbil yawma, karena sesungguhnya dalam hatiku hari ini malam yakun yawma idin, ada sesuatu yang tidak ada pada hari itu.
Nah, pada hari itu ketika kamu minjam baju besi ke saya, itu kondisi hati saya berbeda dengan kondisinya hari ini. Hari ini ada sesuatu yang ada dalam hatiku yang hari itu nggak ada, yaitu mahabbah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini kita diajarkan ilmu firasat atau menilai zahir, menilai batin dengan zahir. Dia ucapan dari Sofwan yang awal menggunakan bahasa awaspun ya Muhammadu, dengan ketika kembalian la ya Rasulullah. Jadi bahasa yang diungkapkan oleh seseorang itu bisa menunjukkan apa yang ada dalam hatinya. Maka bisa kita katakan tidak ada mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hati Wahabi atau Salafi ketika dikatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, karena ucapannya mirip dengan Sofwan ketika baru saja masuk Islam. Nah, awas pun ya Muhammad. Tapi ketika Sayyidina Sofwan sudah ikut jihad, kemudian mahabbahnya kepada Rasul beda bahasanya, la ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Jadi yang bilang Muhammad itu baru masuk Islam. Nah, kalau udah lama masuk Islamnya itu ya Rasulullah, ya Habiballah. Itu kira-kira kesimpulan sementara hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحواص قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن سيدنا الناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. Nah, hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا ثم قال الأمر مؤدة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. Nah, direkan dari Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku pernah mendengarkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla qad a'ta, sungguh telah memberikan ia Allah kulli haqqin, kepada setiap orang yang punya hak, haqqahu akan haknya. Anak laki-laki setengah, anak laki-laki asabah, satu orang anak perempuan setengah, dua orang anak perempuan 2/3 atau lebih, ibu tanpa anak saudara 1/4. Nah, 1/4. Bapak asabah, kalau ada anak 1/6. Itu semua sudah ada aturannya. Istri 1/4, 1/8, suami setengah 1/4. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, fala wasiyata li waris, tidak boleh lagi ada wasiat bagi waris. Kalau mau wasiat kepada yang lain, kalau ahli waris sudah sesuai dengan Al-Quran, itu haknya diberikan oleh Allah. Maka wanita nggak boleh komplain. Dan zakari mislu hadil unsain. Ini cerita pusaka rendah. Pusaka tinggi, terserah wanita borong semuanya. Itu memang aturannya begitu. Tapi kalau pusaka tinggi harus mengerti ini hasil pencarian mak bapakmu, maka tidak ada bahasa penguasaan harta dari pihak perempuan. Kalau dia kuasai harta orang tuanya,
karena saudaranya laki-laki memperlakukan pusaka tinggi sama dengan pusaka rendah sama puasa tinggi, berarti kamu sudah memakan harta haram untuk dirimu dan untuk keluargamu, termasuk suamimu dan anak cucumu sampai ke bawah. Memakan harta haram. Memakan harta haram dari pihak orang lain itu haram. Memakan harta haram dari mahram itu lebih haram. Nah, nyuri harta orang lain haram, nyuri harta keluarga lebih haram. Membunuh orang lain haram, membunuh mahram lebih haram. Dendanya berat. Wala tunfikul mar'atu syai'an min baitiha, tidak boleh menginfakkan, menyumbangkan oleh seorang wanita akan apapun dari rumah dia kecuali dengan izin suaminya. Fakila, maka dikatakan ya Rasulullah, wala ta'am, tidak juga boleh makanan disumbangkan. Datang poki ke rumah, assalamualaikum bawa bunti ya. Pak suami tidak ada di rumah, yang ada cuman nyonya. Apakah bu nyonya boleh memberikan beras kepada poki ya? Yang sedang memakia, ke bahasa Pariaman kan? Poki, paki, kerjanya maki, bawa bunti. Di zaman dulu, zaman ya kakek antum lah, kalau yang pernah mondok memaki itu dibungkuskan orang teh ayam. Karena waktu itu kan susah kehidupan, orang untuk menolak juga malu. Maka nolaknya secara halus. Ayam bungkusin, kanang. Besok dari tandai rumah leh pagi. Mau di situ. Dan datang abad modern, kasih rokok. Merokok lah pagi semua jalan. Akhirnya lahirlah pagi rokok. Itu asbab siapa itu? Asbab yang ngasih sumbangan rokok, dia yang salah. Biizni zawjiha, fakila, maka dikatakan ya Rasulullah wala ta'am, tidak juga makanan. Kata Nabi, katakan dzalika afdalu amwalina, itulah yang paling baik harta kami, harta kita. Garis bawahi kalimat ini sabda baginda Rasul, yang paling baik itu makanan. Maka negara akan bertahan hidup, negara akan bertahan kalau memiliki stok pangan yang cukup, bukan stok senjata. Stok senjata, terjadi kekeringan, masa penceklik, makan tu AK-47 kalau sebagainya. Mau perang, menaklukkan negara, perlu lapar, bagaimana mau menaklukkan negara? Jangan ngangkat AK-47, pistol aja nggak bisa diangkat lagi, dah berkunang-kunang matanya. Pas nembak musuh, ketembak kawannya. Tapi kalau makanannya cukup, Nabi katakan afdalu amwalina at-ta'am, sesuai dengan konsep itu, swasembada beras. Memajukan di bidang pertanian. Negara yang cukup dengan pertaniannya akan bisa mengalahkan negara dengan persenjataannya atau ketentraannya. Gak makan tuh 3 hari tentara, mau perang apa dia? Paling perang dengan perut masing-masing. Sumakola, kemudian Nabi bersabda, al-ariyatu mu'addah, barang pinjaman itu dikembalikan. Jangan sampai barang dipinjam tidak dikembalikan. Wal minha marduda, minha
yamnahu rajul sahibahu yu'tihu min dzatid dar liyasraba labanaha asyajarah kula tamarah hadan liyaz'a marduda. Nah, minha itu pinjaman yang sifatnya kebun, sifatnya pohon, sifatnya hewan, itu namanya minha. Kalau ariyah itu umum, minjamin sapu, minjamin ember, minjamin peci, minjamin baju, itu ariyah. Minjamin motor, minjamin gerobak. Kalau minha itu sifatnya kebun, sifatnya ternak, sifatnya pohon. Yang kita ambil itu bukan manfaat tapi ain. Itu beda minha sama ariyah. Kalau ariyah kita ambil manfaat asar. Nah, pisau asarnya memotong, gergaji memotong. Tapi kalau pohon dipinjamin kawan, itu sifatnya manfaatnya fisik. Kambing dipinjamin kawan, sifatnya manfaatnya susu, ada fisik. Kemudian tanah dipinjamin kawan, lalu kita tanami, manfaatnya adalah fisik. Jadi manfaatnya yang sifatnya fisik itu namanya minha. Pinjaman yang sifatnya manfaat itu namanya ariyah. Jadi artinya nggak ada, nggak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang ada mafhumnya. Jadi ingat, besok ditanya tahu apa bedanya ariyah sama minha, Pri? Minha itu pinjaman seperti kebun, pohon yang sifat fisik. Kalau awal sifat umum yang bermanfaat, mempunyai manfaat orang yang pinjam. Nah, lumayan. Kalau ariyah barang yang dipinjamkan yang manfaatnya adalah athar, bekas. Sementara minha barang yang dipinjamkan yang sifat manfaatnya adalah fisik atau ain. Jadi ariyah harus ditunaikan, minha harus dikembalikan, dainu maqdiyun, hutang harus dibayar, waz-zaimu gharim. Az-zaimu, zaimu ay kafir, orang yang menanggung itu mesti membayar. Orang yang nanggung mesti membayar. Kenapa Apri marah-marah sama Isa? Kata Ilyas, Apri, ini saya punya hutang 10.000 pun. Memang tiba waktu pembayarannya apa? Boleh lagi, boleh buat. Tapi saya kan belum punya uang. Kata dia, yang bertengkar, saya nanggung hutang antum. Nah, saya tanggung nggak dibayar lepas itu. Nah, ngomong waktu acara aja, waktu merendahkan marah Ihsan aja. Udah reda marahnya, nggak ada dibayar juga. Sama aja nih Apri. Tanya, itu nggak boleh. Nah, al-azim, al-qadid, az-zaim gharib. Kalau berani ngomong, saya nanggung hutangnya, ya bayar. Dan zaim doang, tapi enggak gharib. Nah, hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Ibrahim bin Mustamir al-Usfuri qala hadatsana Habban bin Hilal qala hadatsana Hammam an Qatadah an Atha bin Abi Rabah an Sayyidina Safwan bin Ya'la an Nabihi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atatka rusuli fa'atihim 30 dir'an wa 30 ba'iran qala fa qultu ya Rasulullah awarun madmunatun au awarun muaddatun qala bal muaddatun. Diriwayatkan daripada Safwan ibni Ya'la an Abi radhiyallahu an qala, telah berkata kepadaku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepadamu oleh utusan-utusan aku, fa'atihim, berikan olehmu kepada mereka 30 baju besi, 30 onta. Qala, berkatalah Ya'la, Sayyidina Ya'la radhiyallahu an, aku katakan ya Rasulullah, apakah ini pinjaman yang ditanggung ataukah pinjaman
yang dibayar. Qala, berkata Nabi, bal muadda, ini adalah pinjaman yang akan ditunaikan. Artinya kalau sekiranya barangnya rusak, itu akan diganti dengan qimah. Kalau sekiranya barangnya ada, maka dikembalikan dengan barangnya. Itu mana muadda. Kalau barangnya ada, barang dikembalikan. Kalau barang dipinjam rusak, diganti dengan qimah. Qimah adalah harga pasaran pada saat itu. Babun fiman afsada syai'an yaghramu mislahu. Bab tentang seseorang yang merusak sesuatu, yang membayar ia seseorang akan semisalnya sesuatu. Yang tadi membayar dengan qimah harga pasaran, kalau ini orang yang membayar dengan misilnya. Maka di dalam kitab fikih, barang dibagi kepada dua kategori. Satu namanya barang mutakawimun, yang kedua namanya barang misliyun. Mutakawimun adalah barang yang kalau rusak itu dibayar dengan qimah. Ciri-cirinya adalah barang itu tidak bisa dibatasi dengan takaran dan timbangan. Tapi kalau barangnya mithli, ini barang yang dibayar dengan barang serupa, ciri-cirinya adalah barang yang kalau kita jual, dia berdasarkan ukuran isi, liter, atau timbangan. Nah, itu mutakawim sama mithli. Di sini berbicara tentang bab barang misli. Fiman afsada syai'an, tentang seseorang yang merusak sesuatu, yaghramu mithlahu, yang akan membayar semisalnya. Hadis. وبسندكم إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد عن حمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسل إحدى أمة المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يده فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زال ابن المثنى كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا حبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدعا القصعة الصحيحة إلى رسوله وحبس المكسورة في بيته. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ba'di nisaihi, bersama sebahagian atau salah satu istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi waktu itu berada di rumah salah satu istrinya karena memang jadwalnya, dan Nabi ada kedatangan tamu pada saat itu. Arsalat ihda ummahatil mu'minin, maka mengirimkan oleh salah satu daripada ummahatil mu'minin bersama khadimnya, pelayannya ummahatil mu'minin, akan sebuah qas'ah nampan yang di dalamnya ada makanan. Karena ummahatil mu'minin ini, salah satu ummahatil mu'minin ini mengetahui Nabi punya tamu, maka beliau berpartisipasi untuk memberikan hidangan kepada tamu Rasul, yang kebetulan tamu Rasul waktu itu berada di rumah Sayyidah Aisyah. Ini Sayyidah Aisyah. Yang mengirimkan adalah Sayyidatina Zainab. Nah, yang mengirimkan adalah Sayyidatina Zainab, karena beliau terkenal
Ada yang mengatakan bukan Sayyidatina Zainab, Sayyidatina Sofia. Riwayat yang lain Sayyidatina Hafsah. Riwayat yang lain Sayyidatina Ummi Salamah. 3 riwayat yang mengirimkan makanan. Sayyidah Hafsah, Sayyidah Ummi Salamah, Sayyidah Sofia. Nah, dan Nabi berada di rumah Sayyidah Aisyah. Itu dah pasti. Satu riwayat. Akhirnya ketika khadim datang ke rumah, diketuk pintu, Nabi ngobrol dengan tamu. Tentu Sayyidah Aisyah bukakan pintu. Pas bukakan pintu, nongollah khadim membuat nampan. Sayyidah Aisyah tahu ini khadim si fulan. Naik emosinya, bukan emosi, cemburu. Fadarbat biyadiha, memukul ia salah satu ummahatil mukminin dengan tangannya. Dengan tangannya salah satu ummahatil mukminin. Dipukul adalah nampan yang dibawa, maf'ul bihi-nya dibuang. Fakasaratil qas'ah, pecahlah nampan. Nah, berserak makanan. Kalau Ibnul Muthanna lalu mengambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kisratain, 2 pecahan nampan tersebut. Fadamma ihdahuma ilal ukhra, lalu menyatukan ya Nabi salah satu keduanya 2 pecahan kepada yang lain. Nabi rapatkan begitu. Faja'ala, maka jadilah Nabi yajma'u fiha ta'am, mengumpulkan ya Nabi padanya nampan yang sudah disatukan akan makanan. Nabi kutip makanan tadi, Nabi masukkan ke dalam, karena makanannya kurma paling. Nah, kalau kita udah pecah wadahnya, nggak bisa dikutip. Nah, gulai misalnya, itu terpaksa dikutip daging ikannya, dicuci, digulai lagi, atau digoreng. Makanan Arab itu pukul aja nampannya, bisa dikutip isinya. Yang roti gandum, korma, roti gandum dengan daging, roti gandum atau anggur, bisa dikutip. Wa yaqulu, berkata ya Nabi, gharatumukum, telah cemburu ibu kalian. Nah, kalau punya kesabaran seperti ini, boleh poligami. Nah, bayangkan itu, tamu di rumah. Nah, tamu sedang ramai-ramainya di rumah. Nah, orang rumah menunjukkan kecemburuannya di depan tamu, bikin sesuatu atraksi yang bikin memalukan suami. Sampai suami sabar ngumpulin nampannya satu, hidangin. Nabi santai saja, dia sedang cemburu. Mampu begitu? Boleh. Tapi kalau sampai dia buat lagi sambungan filmnya, berkelahi pula dia sama istrinya di depan tamu, tamu satu persatu pamit, nah itu jangan. Posisi hatinya sampai mana? Sanggup beri? Apa ini? Sanggup kagak? Allah. Lama kali mikir. Aduh, coba aja nih ukur lagi. Barakummukum. Tapi kalau spanningnya itu 5.000 watt atau sumbu kompor pendek, nah, janganlah. Atau menderita darah tinggi atau jantung koroner, cukup satu, nanti mati berdiri. Zada Ibnul Muthanna, kulu, makanlah, biarin saja itu perempuan mencemburu. Fa'akalu, sehingga lalu mereka pun makan. Hatta ja'at qas'atuha, kemudian datanglah nampannya
salah satu ummahatil mu'minin allati fi baitiha, yang ada ya Nabi di rumahnya ummahatil mu'minin. Datanglah Sayyidah Aisyah hidangin makanan. Ini memang yang di luar cari gara-gara sebetulnya. Kamu kayaknya seperti saya tidak bisa melayani tamu Rasul. Hanya saja makanan saya lebih lambat matangnya. Makanan kamu duluan matangnya. Kenapa kamu punya hak memasukkan makanan kamu padahal saya bisa melayani? Nah, akhirnya selesai terhidang makanan Sayyidah Aisyah dihidangin. Nah, summa raja'na ila lafzi hadis Musaddad, kemudian kita kembali ke lafaz hadis Imam Musaddad, guru pertama Imam Abu Daud. Kulu, makanlah kalian. Wa habasar Rasul, menahan ya Nabi akan utusan ummahatil mukminin yang nampaknya dipecahkan oleh Sayyidah Aisyah. Wal qas'ah, dan Nabi juga menahan nampan tersebut sehingga mereka selesai semuanya. Pada fa'al qas'atas sahihah, lalu mengembalikan ya Nabi akan nampan yang bagus kepada utusan ummahatil mukminin yang nampaknya pecah. Wa habasal maqsurata fi baitiha, menahan ya Nabi akan nampan yang pecah di rumahnya Nabi SAW. Maksudnya rumah Nabi, rumah yang Nabi berada di rumah tersebut. Nah, jadi nampan ummahatul mukmin yang pecah tinggal di rumah Sayyidah Aisyah. Nampan Sayyidah Aisyah yang bagus dikirim ke rumah Sayyidah yang tiga tadi, salah satu pokoknya. Apakah 3 kali kejadiannya atau 1 kali dari riwayat yang berbeda, wallahu a'lam. Naam, di baitihi. Bahkan ada riwayat yang lain dengan isi-isinya. Nabi kirim ke rumah tersebut dengan isi-isinya. Karena Nabi dan tamu sudah makan yang nampan pertama. Nah, begitulah cara mengatasinya. Gak usah banyak mulut, cukup berbuat saja. Hadis. Allah SWT. Apa ini pun kita berencana sesuatu itu. وبالسنادكم إلى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري الجسرة بنت دجاجة قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفرت ما صنعت قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. Nah, ini pernyataan pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, lihat pada seorang tabi'ah yang bernama Sayyidah Jasrah binti Dajajah. Nah, nama bapaknya Ayam. Berkata ya Sayyidah Jasrah, berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitu sani'an ta'aman misla Sofiyah. Tidak pernah aku lihat orang yang membuat akan makanan seperti Sofiyah. Ini kejujuran. Kecemburuan tidak menutupi kejujuran. Itu yang betul. Cemburu memang tidak hilang dari diri ummahatul mukminin, tapi kecemburuan tidak membutakan kebenaran. Apa kata beliau? Aku tidak melihat orang yang membuat makanan seperti Sofiyah. Kalau Sofiyah buat makan itu sedap sekali. Sonaat, beliau buatkan makanan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membuat ia Sayyidah Sofiyah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam akan makanan. Faba'asat bihi, mengirim ia Sayyidah Sofiyah dengannya makanan. Kebetulan Nabi di rumah saya dianggap apa? Itu masalahnya. Memang kamu pintar buat makanan, kasihlah Nabi makanan ketika Nabi di rumah kamu. Kenapa ketika Nabi di rumah saya kamu buat juga makanan kamu?
Mentang-mentang pandai masak. Nah, fa'akhazani afkal, menguasai akan aku oleh afkal. Afkal itu panas dingin. Rokda, artinya gemetaran karena panas dingin, gitu. Nah, itu ke benak. Akhirnya fakasartul ina, aku pecahkan wadahnya, aku pukul, pecah. Aku katakan, ya Rasulullah, maka kafaratu ma sanatu. Harus sadar, apa kafarat apa yang sudah aku lakukan. Nah, saya salah wahai Nabi, cuman nggak tahan emosi tadi. Bisa salah apa yang harus saya lakukan. Nah, kalau cemburunya udah itu bagus juga, sadarnya sebentar kan. Ini bertahun-tahun nggak sadar-sadar, ini gawat itu. Qala, berkatalah Nabi SAW, inna'un mislu inna' ta'an musla ta'amin. Wadah itu seperti wadah, makanan seperti makanan. Kamu kirimkan wadahmu yang bagus dengan makananmu yang bagus, pengganti makanan yang jatuh dengan wadah yang pecah. Babul mawasi tufsidu zar'a qaumin. Bab hewan ternak yang merusak tanaman satu kaum. Kambingnya lepas, masuk ke kebun kacang kita, dimakan semuanya. Bagaimana penyelesaian menurut hadis? ويسند عليكم إلى قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري الحرامي بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. Diriwayatkan daripada Sayyidina Muhayyisah radhiyallahu an, anna naqatan, sesungguhnya seekor unta milik Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu an, dakhalat, telah masuk ya unta haita rajulin, akan kebun seseorang. Fa'afsadathu alaihim, lalu merusak ya unta akannya kebun di atas mereka. Maka memutuskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap ahli amwal, pemilik harta, hifzaha bin nahar, menjaganya harta di siang hari, wa ala ahli mawashi hifzaha bil lail, kepada pemilik ternak menjaganya di malam hari. Kalau lepasnya ternak itu di malam hari menghabiskan tanaman orang lain atau merusak kebun orang lain, maka wajib dibayar. Tapi apabila ternak itu merusak di siang hari, maka tidak wajib dibayar, karena kebun wajib dijaga di siang hari, ternak dijaga di malam hari. Itu keputusan Nabi. Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddatsana Mahmud bin Khalid qala hadatsana Biryali an al-Auza'i an az-Zuhri al-Harami bin Muhayyasa al-Ansari an al-Bara' bin Azib qala kana lahu naqatun dariyatun wa dakhala ha'itan fa'afsadat fihi fakullima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha faqala anna hifdha al-hawa'it bin-nahar ala ahliha وأنا حفظ المواشي بالليل على أهلها وأنا على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل. Diriwayatkan dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kanat lahu, ada bagi beliau, naqatun doriyah, seekor onta yang merusak tanaman orang. Doriyah artinya mu'tada, onta yang merusak tanaman orang lain. Pada khalat, masuk ia si onta haitan ke dalam sebuah kebun, fa'afsadat fihi, lalu membuat kerusakan ia onta dalamnya kebun. Fakullima, maka disampaikan, dibicarakan, disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebun tersebut atau fiha, tentang onta tersebut. Faqada, maka memutuskan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna hifzal hawaid bin nahari ala ahliha, sesungguhnya menjaga kebun
di siang hari itu kewajiban pemiliknya. Wa inna hizal masya bil laili ala ahliha, sesungguhnya menjaga ternak di malam hari itu terhadap pemiliknya. Wa anna ahlil masya, sesungguhnya kewajiban terhadap pemilik ternak, sesungguhnya kewajiban terhadap pemilik ternak ma asabat, sesuatu yang dirusak, masyatuhum, oleh sesuatu yang merusak oleh hewan ternak mereka di malam hari. Tapi kalau dirusak di siang hari tidak ada kewajiban. Ini konsepnya. Wallahu a'lam. Hadis 3.500, ada kira-kira 1.500 nabi. Terus